Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa program studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas mengenai AMDAL di kawasan pertambangan. Nah, berikut ini adalah garis besar pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada pengertian AMDAL, yang kedua pentingnya AMDAL di kawasan pertambangan, yang ketiga proses penyampaian awal AMDAL, dan yang keempat dokumen-dokumen yang diperlukan. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian AMDAL. Jadi pengertian AMDAL sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 mengenai AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya AMDAL di kawasan pertambangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan masalah pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi biji kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga hal ini membuat semakin luas dan semakin dalam lapisan bumi yang harus digali. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan sangat bersifat penting. Lalu ternyata kegiatan pertambangan selain menimbulkan dampak lingkungan juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, AMDAL dalam satu kegiatan pertambangan itu sangat diperlukan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam lingkungan pertambangan adalah AAT atau air asam tambang, karena berpotensi menimbulkan konflik kepada masyarakat lokal sekitar area pertambangan dan berdampak pada terganggunya operasional penambangan itu sendiri. Nah, berikut ini adalah salah satu manfaat dari adanya AMDAL. Ya, berdasarkan World Bank, ya, dengan adanya AMDAL itu akan menjawab dua tujuan pokok. Yang pertama, memastikan bahwa biaya lingkungan, sosial, dan kesehatan dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan penentuan alternatif kegiatan yang akan dipilih. Lalu yang kedua, memastikan bahwa pengendalian, pengolahan, pemantauan, serta langkah-langkah perlindungan telah terintegrasi di dalam desain dan implementasi proyek, serta rencana penutupan tambang. Lalu topik kita yang ketiga adalah proses penyampaian awal AMDAL di kawasan pertambangan. AMDAL merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting. Dengan adanya perencanaan, maka dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan ataupun mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan. Pelingkupan harus diperhatikan dalam menyampaikan suatu proses awal atau dini untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting atau hipotesis terkait dengan rencana kegiatan pertambangan. Nah, selanjutnya berikut ini adalah proses AMDAL. Yang pertama itu proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Lalu yang kedua, proses pengumuman. Yang artinya mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Lalu yang ketiga, proses pelingkupan atau shopping. Ya, untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Lalu yang keempat, penyusunan dan penilaian KAMDAL. Setelah KAMDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Lalu tahapan yang kelima adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Yang mana setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Lalu yang terakhir adalah persetujuan kelayakan lingkungan, yang dimana di sini penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana kegiatan dikeluarkan. Mengenai tujuan pelingkupan, itu yang pertama untuk menetapkan batas wilayah studi dan batas horizon waktu perakiraan berdampak. Lalu selanjutnya mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam penyusunan AMDAL. Kemudian menetapkan
tingkat kedalaman studi AMDAL sesuai dengan sumber daya yang tersedia, yaitu waktu, tenaga, dan dana. Lalu yang keempat, menetapkan lingkup studi dan rancangan studi AMDAL secara sistematis. Dan yang terakhir, untuk menelaah kegiatan atau proyek-proyek lain yang terkait dan terletak di wilayah pertambangan. Lalu, apa saja dokumen yang harus disiapkan dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama, ada kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL. Kemudian, analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan analisis dampak lingkungan atau RKL ANDAL. Yang terakhir adalah rencana pemantauan lingkungan analisis dampak lingkungan atau RPL ANDAL. Kita bahas dokumen yang pertama yaitu KANDAL atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Tujuan penyusunan KANDAL adalah untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL serta mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang sesuai. KANDAL berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusunan dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup serta tim teknis komisi. Penilaian AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang dilakukan serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen industri pertambangan untuk mengevaluasi hasil studi AMDAL. Dokumen yang kedua adalah analisis dampak lingkungan. Penyusunan dokumen AMDAL di pertambangan mengacu pada surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1256 /8 PPE 1996 tentang pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan di bidang pertambangan dan energi, serta Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu dokumen yang ketiga adalah Rencana Mengenai Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan atau RKL ANDAL. Maksud dari penyusunan RKL adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan khusus atau detail dari penyusunan RKL ini adalah untuk merumuskan berbagai upaya kebijakan dan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak lingkungan negatif penting, serta meningkatkan dampak lingkungan positif penting sebagai bagian yang menyatu dalam melaksanakan rencana kegiatan. Dan dokumen yang terakhir adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan atau RPL ANDAL. Penyusunan dokumen RPL ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, di dalam dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL dievaluasi dampak negatif dan dampak positif penting akibat penambangan tersebut. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPL terhadap dampak penting yang dimaksud dengan tujuan mengendalikan dampak negatif penting dan mengembangkan dampak positif pentingnya. Untuk menilai apakah pengelolaan lingkungan berhasil mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, maka dilakukan pemantauan lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi diri kami sendiri. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.